Waduh, udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Walaupun recordnya baru mulai sekarang ya. Maaf ya. Ya udah, lanjut aja lah ya ke apa prakteknya. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle tentang online shopping. Kemudian di sini biasa menggunakan library Pandas dan Matplotlib. Kalau Pandas itu buat itunya ya, buat ngambil datanya, memanipulasi data. Kemudian untuk Matplotlib itu biasanya buat dipakai untuk visualisasinya. Ini tadi kita to the point aja. Yang pertama saya akan tampilkan di sini adalah line chart buat mengambil dari data bulan, kemudian ada offline spend. Di sini bisa kita lihat ada offline dan online spend. Eh, Uang yang dikeluarkan pada via online dan via offline gitu, berdasarkan bulannya. Kalau di sini saya kumpulkan dulu, saya grup berdasarkan bulan, kemudian saya visualisasikan menggunakan line. Karena seperti yang saya bilang tadi, lini waktu data yang menggunakan lini waktu itu lebih baik menggunakan chart. Di sini bisa kita lihat pada bulan pertama ada sekitar 3.000 lebih pada offline dan kurang dari 2.000 untuk online. Kemudian yang offline menurun, yang online meningkat, gitu seterusnya sesuai dengan arah garisnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada ini, mungkin bisa belajar ini. Nih, ada bar chart. Biasanya kalau misalkan ini sedikit diubah, cuma bar aja, itu datanya yang apa sih namanya ini, batangnya ini itu munculnya tuh dari bawah ke atas gitu. Tapi kalau misalkan bar H itu maksudnya tuh bar horizontal, makanya dia menampilkan datanya dari samping. Di sini saya menampilkan data dari kategorinya. Seperti yang saya sebutkan juga ya, kalau data bentuk bar itu lebih pas untuk data yang bersifat kategorikal. Kemudian untuk scatter saya gunakan untuk eh, membandingkan antara GST ini pajak ya teman-teman sama rata-rata harganya. Jadi hasilnya seperti ini. Ada yang paling tinggi di sini bisa kita lihat, ada juga yang rata-rata nilainya tuh kecil gitu. Nah, untuk kemudian eh, data pie itu menggunakan tabel gender yang ada. Jadi saya ambil value count-nya, saya hitung apa isi dari tabel tersebut, kemudian ditampilkan menggunakan diagram pie yang menunjukkan presentasinya dari seluruh pengguna online shop itu ada 62% dari perempuan ya, ya perempuan. Kemudian yang dari male itu ada per, 37,6% gitu. Nah, sampai sini mungkin paham. Apa kecepatan nih ngomongnya nih, agak ngebut ya. Kemudian yang terakhir ya, demonstrasi menggunakan Google Spreadsheet. Ya, kalau Google Spreadsheet nggak terlalu agak kompleks lah ya, tapi sederhana gitu. Di sini saya sama juga kayak tadi menggunakan tabel gender. Nah, kalau di sini tuh misalkan ini saya hapus dulu lah ya. Ini saya ambil tabel gender di sini dan saya ini ada sisipkan diagram kan. Ya, kita cek. Kemudian sini file nya tetapkan ini. Kalau yang ini tetapkan bagi ya, baris satu sebagai header. Jadi baris satu yang ini itu adalah eh, nama dari tabelnya gitu. Kemudian di sini bisa kita pilih diagram yang kita mau. Seperti yang tadi kita gunakan diagram lingkaran atau diagram pie. Hasilnya sama seperti yang di Python tadi menggunakan Google Colab tadi. Kemudian di sini juga ada yang budget juga sama menggunakan data dari kategori ya, produk kategori, hasilnya yang mirip-mirip lah. Cuma bedanya kalau dari
Google Spreadsheet itu biasanya datanya tuh nggak terurut gitu. Nah, gitu. Jadi kalau yang dari di sini, yang ini, ya itu kan dia runtut ya, dari yang paling dikit sampai yang paling banyak gitu. Nah, kalau di Google Spreadsheet, eh, itu saya kurang tahu lah ya, ini patokannya apa. Kalau nggak salah, patokannya itu dari yang pertama muncul gitu. Nah, ini sini yang munculnya USA, yang sini munculnya USA gitu. Ya, gitu. Tabelnya juga sama ya, bisa kita edit di sini gitu. Kita kombinasikan ada yang pakai itu ya, terus ada yang bisa pakai garis. Nah, ya mungkin demonstrasinya sekitar segitu aja teman-teman. Mohon maaf untuk Google Colab-nya Python-nya nggak saya akan kalau dia kan nanti lama lagi. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan kan? Kalau saya nggak bisa jawab ya mohon maaf, saya juga manusia yang masih dalam kondisi belajar teman. Waduh banyak yang ngetik nih. Jadi ini masih bisa dipahami ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lah ya. Nggak ada nih. Mas Miftah nih ngetik-ngetik nih ada apa ya? Mau nanya apa gimana gitu mungkin Mas? Eh, ya mungkin tunggu aja lah ya sampai 16 lewat 7 kalau misalkan nggak ada yang nanya kita akhiri aja ya. Untuk simpelnya itu jawaban dari Google Form ya. Simpel. Ah, maksudnya simpel. Oh apa itu ya? Biasanya kalau kita bikin Google Form kan ada data yang muncul tuh kan data dari apa responden. Nah itu biasanya yang di itu kan maksudnya kan apa gimana nih? Iya mungkin bisa bisa lah kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita bikin sebuah Gform kan terus minta responden buat ngisi terus ya dari ngisi itu dari Google Spreadsheet-nya kan biasanya masuknya kan kalau dari Gform tuh kan. Nah itu kan nanti bisa visualisasikan lagi gitu kan menggunakan bagian-bagian seperti tadi. Sebenarnya untuk media visualisasi itu masih ada banyak lagi ya teman-teman seperti eh, Streamlit itu biasanya buat dashboard sekalian gitu kan. Terus pakai R juga bisa. Terus Tableau masih banyak lagi visualisasi apa media lain untuk memvisualisasikan data. Terus Google Looker juga kalau teman-teman tahu kan bisa juga tuh dipakai kalau sekedar visualisasi data ya. Tapi biasanya kan untuk seorang data scientist biasanya menggunakan Python sekalian buat visualisasi data, sekalian juga buat nganalisis datanya. Mungkin ada lagi tuh kan?
kayaknya udah nggak ada ya. Eh, Kayaknya mungkin untuk sesi terakhir kan, teman-teman bisa on-cam buat dokumentasi. Kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa tak. Screenshot kayak ginian tak udah apa. Ada yang mau on-cam silahkan on-cam. Ada satu terima kasih ya teman. Ya saya SS ya. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, boleh meninggalkan room. Sama-sama.